Halo sahabat Planter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah surganya sawit di dunia, sehingga di bumi pertiwi ini banyak berdirinya perkebunan kelapa sawit, baik yang milik pribadi maupun perusahaan. Perusahaan kelapa sawit sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu Perkebunan Besar Negara, PBN, dan Perkebunan Besar Swasta, PBS, bahkan di beberapa tempat perkebunan sawit dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2023 total perusahaan kelapa sawit di Indonesia mencapai 2.294 perusahaan dan mampu menyerap sebanyak sekitar 16,2 juta tenaga kerja di Indonesia dan sangat memungkinkan jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Banyaknya kebutuhan tenaga kerja di perusahaan sawit, membuat para lulusan sarjana maupun SMA berbondong-bondong untuk melamar kerja di industri perkebunan ini. Salah satu lowongan yang paling banyak peminat di perkebunan kelapa sawit adalah asisten kebun. Asisten kebun sendiri bukanlah posisi tertinggi di perkebunan, namun menjadi asisten kebun merupakan langkah awal untuk menjadi pemimpin di perusahaan. Inilah salah satu alasan mengapa posisi asisten kebun sangat strategis di perkebunan dan kebutuhannya pun cukup banyak dicari. Sehingga jika kita melihat ke situs lowongan kerja yang ada di Indonesia, lowongan asisten kebun hampir selalu ada setiap hari. Namun sebenarnya apa sih fungsi asisten kebun? Asisten kebun sendiri secara garis besar berfungsi untuk membantu manajer kebun dalam melakukan pengelolaan perkebunan, atau detailnya adalah sebagai berikut. 1. Berfungsi sebagai penanggung jawab pengelolaan afdeling dari sejak penyiapan lahan, hingga pemanenan. Afdeling sendiri merupakan sebuah satuan kecil dari perkebunan, biasanya luas satu afdeling kebun sekitar 700-1000 hektar, tergantung kebijakan perusahaannya masing-masing. Bahkan ada juga yang menyebutnya dengan istilah divisi. 2. Asisten kebun bertanggung jawab kepada asisten kepala, askep, dan manajer kebun yang merupakan atasannya. Selanjutnya tugas asisten kebun sendiri adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan rencana kerja di afdelingnya masing-masing, baik rencana kerja bulanan maupun tahunan. Rencana kerja tersebut sudah termasuk jenis kegiatan, total tenaga kerja dan anggaran keuangan. 2. Mengelola kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan di kebun atau afdelingnya. 3. Memberikan pengawasan terhadap kinerja mandor, kerani dan karyawan lainnya. 4. Bertanggung jawab terhadap penggunaan aset perusahaan yang ada di afdelingnya. Selain tugas dan fungsi, asisten kebun juga memiliki wewenang untuk menilai kinerja mandor dan kerani. Asisten kebun juga berwenang untuk menyetujui permintaan barang maupun melakukan pengajuan pemesanan barang untuk keperluan kebun di afdelingnya, dan biasanya asisten kebun memiliki kantor sendiri di kebun. Adapun gaji yang diterima asisten kebun setiap bulannya berkisar antara 5-8 juta setiap bulan. Total ini tergantung pada kebijakan perusahaan maupun negosiasi saat interview kerja. Selain gaji bulanan, asisten kebun juga biasanya menerima bonus tahunan jika target kerja di afdelingnya baik. Total bonus yang diterima biasanya 2-10 kali gaji per tahun, sehingga jika kita rata-ratakan saat gaji asisten kebun misalnya 7 juta per bulan, maka bonus yang diterima per tahun bisa mencapai 14-70 juta. Asisten kebun sendiri diberikan fasilitas oleh perusahaan, fasilitasnya adalah sebagai berikut. 1. Rumah untuk keluarga, biasanya beton, G1 atau G2. 2. Diberikan fasilitas kendaraan berupa sepeda motor. 3. Diberikan tiket penerbangan sekeluarga 1 atau 2 kali dalam setahun bagi yang berasal dari luar daerah. Dan banyak lagi fasilitas lainnya. Namun fasilitas tersebut biasanya berbeda di setiap perusahaan, tergantung kebijakannya masing-masing. Asisten kebun sendiri biasanya direkrut hire perusahaan dari lulusan pertanian atau perkebunan, namun itu bukanlah hal mutlak, karena saat ini banyak asisten kebun berasal dari jurusan lain, di luar perkebunan dan pertanian. Bahkan untuk saat ini lulusan SMA juga banyak jadi asisten kebun, namun biasanya yang lulusan SMA berkarir dan berpengalaman dari mandor untuk bisa mencapai posisi asisten kebun. Untuk lulusan sarjana yang fresh graduate sendiri biasanya mengikuti program manajemen trainee terlebih dahulu, baru bisa menjadi asisten kebun. Namun di berbagai perusahaan, calon asisten kebun bisa tidak mengikuti manajemen trainee, asalkan sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Bagaimana? Berminat untuk jadi asisten kebun? Jika Anda berminat silahkan tonton video kami yang ada di link di atas, agar Anda mudah mendapatkan loker perkebunan yang aman dan terpercaya.
Salam planter dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.